Namanya juga maling, apa aja diembat cekiders. Kursi teras milik warga ini jadi sasaran empuk si maling. Dengan gerak cepat, sepasang kursi yang terbuat dari kayu langsung diembat. Gak cuma sekali aja tuh maling beraksi. Giliran meja kayu kena embat juga nih sama si maling. Aksi maling helm kali ini terjadi di wilayah Tebet cekiders. Si maling melancarkan aksi di waktu dini hari. Dengan memakai jurus manjat pagarnya, helm pun berhasil diambil si maling. Pura-pura sih jadi pembeli, tapi endingnya malah terciduk mencuri tuh. Si maling terlihat mendatangi toko aksesoris ponsel bersama rekannya. Sebelumnya ada pelaku lain nih yang berpura-pura membeli ponsel sambil bertanya-tanya. Tujuan ini dilakukan si maling untuk mengecoh korban. Di saat korban kembali masuk ke dalam toko, barulah pelaku lainnya datang lalu masuk ke dalam toko. Dengan sangat cepat, pelaku kemudian mengambil ponsel korban yang saat itu sedang dicas. Video amatir yang direkam warga memperlihatkan detik-detik dua orang pria beraksi mencuri beton penutup drainase di Jalan Beringin Medan. Dengan santai, kedua pelaku yang menggunakan kaos dan celana pendek ini kompak memindahkan beton penutup drainase ke dalam beca barang yang dibawa pelaku. Usai berhasil membawa kabur beton incarannya, keesokan harinya pelaku kembali ke lokasi dan berusaha mencuri sejumlah penutup lain. Namun, aksi keduanya dipergoki warga. Keduanya tertangkap tangan warga dan sempat diamuk massa. Kepala lingkungan setempat pun langsung ke lokasi dan mengamankan kedua pelaku ke Polsek Sungkal. Dan pada saat penangkapan itu juga warga yang menangkap gitu. Baru setelah itu warga telepon saya udah diamankan warga duluan. Ada berapa orang bang? Ada 2 orang yang pastinya. Apa bang yang diambil orang itu bang? Tutup drainase couple rate ukuran itu 60 kali 80. Udah berapa banyak bang yang diambil orang itu? Ada 9. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku sudah mencuri 9 beton penutup drainase dan beberapa di antaranya sudah dijual. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat salah seorang DPO Jamret berinisial S bersama rekannya melakukan pencurian di rumah orang tuanya sendiri. Pelaku menguras isi rumah ibunya dan membawa kabur dengan mobil sewaan hanya untuk membeli sabu dan bermain judi online. Berdasarkan hasil laporan dari sang ibu pelaku, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang melakukan penangkapan 2 orang pelaku di sebuah rumah kontrakan di daerah Gunung Pangilun, Nanggalo, Kota Padang. Tersangka bersama rekannya diringkus tanpa perlawanan. Tersangka S merupakan DPO polisi dalam kasus Jamret yang sudah 2 tahun menjadi buronan polisi dan sempat kabur ke Jakarta. Bersama barang bukti, tersangka digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Di kantor polisi, tersangka pun menangis di kaki sang ibu sambil memohon maaf atas perbuatannya. Meski meminta ampun, pelaku bersama rekannya tetap harus tidur di Hotel Prodeo, Mapolresta Padang dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Alhamdulillah, pelaku bisa kita amankan di sebuah rumah di daerah Nanggalo dan kita boyong ke markas
Polresta Padang. Kejahatan pelaku sangat-sangat luar biasa sekali, melakukan penganiayaan terhadap orang tuanya sebelum dia melakukan aksinya, dan hasil dari penjualan barang bukti yang dicuri tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan main slot judi online. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memulai masa kampanye dari dua daerah paling ujung timur dan ujung barat Indonesia. Ganjar memulai kampanye hari pertama di Merauke, Papua, sementara Mahfud MD memulai kampanye dari Sabang, Aceh. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanye hari pertamanya dari titik paling timur Indonesia, Merauke, Papua. Tiba di Bandar Udara Mopah, Merauke, Ganjar disambut dengan tarian adat Papua, Tari Asmat oleh suku Asmat Papua. Ganjar Pranowo disambut oleh tokoh adat yang memasangkan mahkota suku Asmat. Ganjar melanjutkan perjalanan menuju kampung Wanigap, Nanggo di distrik Semangka, Merauke, namun disayangkan infrastruktur jalan tidak sesuai harapan warga. Di sana Ganjar berdialog bersama warga setempat dan mendengarkan keluh kesah terkait permasalahan yang dihadapi. Menyiapkan akses pendidikan agar kemudian mereka jauh lebih gampang lagi untuk bisa mengembangkan daerahnya karena dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup, dan kita harapkan mereka akan kembali kepada daerahnya dan membangun daerahnya. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali kampanye di ujung barat Indonesia, Sabang, Aceh. Warga Sabang menyambut dengan antusias kehadiran cawapres pendamping Ganjar Pranowo ini. Sama halnya dengan Ganjar, Mahfud menyampaikan program unggulan yakni 1 desa, 1 paskes, 1 nakes, dan program meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan tenaga pendidik keagamaan lainnya. Sehingga kami punya unggulan nanti guru-guru ngaji ini akan kami beri perhatian khusus seperti halnya di daerah-daerah lain ada yang lebih butuh soal kesehatan, lebih butuh alat pertanian. Di sini juga tentu sama, tetapi program unggulannya di sini adalah untuk para ustadz. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye pertama di Tanah Merah, Jakarta dan Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Anies tidak hanya disambut antusias pendukungnya, tetapi juga oleh warga sekitar. Pemilihan Tanah Merah sebagai lokasi pertama kampanye karena memiliki arti tersendiri bagi Anies Baswedan. Anies pertama kali diusung warga Tanah Merah untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2016 silam dan menang pemilihan Gubernur Jakarta. Diharapkan dengan melakukan kampanye di Tanah Merah bisa mengulang momen yang sama. Jadi saya pamit kepada warga Tanah Merah dan kemudian tadi mereka menyerahkan sebuah selendang. Ini mirip yang saya terima di 2016 yang lalu ketika seorang ibu melepas selendangnya yang biasa dipakai untuk menggendong anak sambil memesankan, "Pak, ini selendangnya tolong dipakai buat gendong anak di Jakarta." Sekarang kami terima sebagai pesan untuk bisa menggendong anak di Indonesia. Dari Jakarta, Anies melanjutkan kampanyenya dengan belusukan di kawasan Jembatan Merah Kota Bogor, Jawa Barat untuk menyapa dan silaturahmi dengan pedagang, relawan, dan masyarakat sekitar. Dari Bogor, Anies kembali ke Jakarta menggunakan KRL Jabodetabek untuk menghadiri diskusi transisi energi Indonesia dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan di Geraha Bima Sena, Jakarta Selatan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengawali kampanye di Sidoarjo, Jawa Timur. Muhaimin memilih Jawa Timur sebagai lokasi hari pertama kampanye karena Jawa Timur menjadi awal dirinya masuk panggung politik dengan menjadi anggota DPR RI dari Partai PKB.
Dalam kesempatan tersebut, Muhaimin bermain sepak bola bersama warga dan sejumlah mantan pemain Persibaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memulai kampanye pemilu presiden 2024 dengan menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai 5 miliar rupiah ke Palestina yang akan disalurkan melalui pemerintah Palestina. Sementara Cawapres Gibran Rakebuming memilih bekerja di hari pertama kampanye. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka memulai kampanye pemilu presiden 2024 dengan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina. Penyerahan bantuan senilai 5 miliar rupiah ini diberikan langsung oleh Prabowo yang diwakili Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Rusladi pada hari Selasa kemarin di Media Center TKN Jakarta Selatan. Bantuan yang diberikan ini berupa bantuan langsung maupun tidak langsung dan disalurkan melalui pemerintah Palestina serta berbagai non-government organization atau NGO. Kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan komitmen Bapak Prabowo Subianto yang waktu itu yang mempunyai atensi yang sangat besar, terutama kepada Palestina, terutama kepada korban-korban di Palestina, dan dari beliau ingin memberikan bantuan langsung dari pribadi beliau kepada terutama korban anak kecil, kemudian korban ibu-ibu, kemudian juga kebutuhan mereka dalam agar bisa bertahan dari pangan dan yang lain-lain. Sementara Cawapres Gibran Rakebuming Raka memilih masuk kerja di hari pertama jadwal kampanyenya. Gibran mengaku pada hari pertama kampanye ia lebih memilih untuk fokus pada penyelesaian Solo Safari, semifinal dan final Piala Dunia U17. Ngantor biasa. Enggak, ngantor biasa. Minggu ini kami fokuskan untuk penyelesaian Solo Safari, Balai Kambang, sama persiapan semifinal dan final Piala Dunia. Menurut tim kampanye nasional, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran hanya akan cuti maksimal 2 kali dalam seminggu untuk kampanye Pilpres 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan sejumlah tahapan yang harus diikuti oleh peserta kampanye. Jadwal tersebut diatur dalam beberapa periode. Berikut infografis tentang jadwal kampanye pemilu 2024. Pemirsa, hanya lantaran HP diambil orang tuanya, seorang gadis remaja nekat memanjat tower radio setinggi 75 meter di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setelah dibujuk oleh petugas pemadam kebakaran, akhirnya siswi SMA tersebut mau turun dari menara. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kutai Kartanegara memanjat tower radio setinggi 75 meter untuk mengevakuasi seorang remaja putri yang berada di atas menara pemancar radio RPK Kukar di Jalan Stadion Tonggarong. Saat proses evakuasi terungkap aksi nekat remaja tersebut karena kesal terhadap orang tuanya. Pelaku mengaku capek setelah pulang sekolah lalu menjemput adiknya. Tetapi saat pelaku baru memegang handphone sebentar, HP justru diambil dengan orang tua. Setelah petugas berbicara secara persuasif selama hampir 1 jam, akhirnya pelaku mau turun dari menara. Cuma kita tadi menunggu
teman-teman seperti apa bagusnya. Jadi keputusan kita ambil bersama, siapa yang naik, apa yang harus dilakukan. Saya cuma mengingatkan apabila memang tidak memungkinkan, tadi di awal kasih tidak sadar dulu gimana caranya dia harus turun. Dan jangan sampai dia keluar dari selongsong tangga itu yang kita waspadai. Selanjutnya, gadis yang duduk di kelas 10 SMA dibawa ke rumah sakit terdekat guna menjalani pemeriksaan medis. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Zulfikar Asih, iNews melaporkan. Pemirsa, peredaran uang palsu di daerah Kabupaten Tangerang, Banten berhasil diungkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita 236 lembar pecahan uang palsu nominal Rp100.000. Petugas unit reskrim Polsek Tiga Raksa melakukan penggeledahan rumah pelaku pengedaran uang palsu di kawasan Cibodas, Kota Tangerang. Dari kamar pelaku, polisi menemukan sebuah tas kecil berisi uang palsu pecahan Rp100.000. Total, polisi menyita 236 lembar uang palsu atau setara Rp23 juta uang asli. Penggeledahan yang disertai penangkapan pelaku merupakan pengembangan dari penangkapan tersangka peredaran uang palsu berinisial GA. GA diamankan polisi setelah dilaporkan warga karena berbelanja dengan memakai uang palsu di sebuah warung. Modus pelaku mengedarkan uang palsu dengan dibelanjakan di warung atau toko kelontong di daerah Tiga Raksa, Cikupa, dan Balaraja. Cerita tentang adanya peredaran uang di daerah Pete yang dirugikan pedagang-pedagang kecil. Cara mengedarkan uang palsu dengan membelanjakan ke toko-toko kecil atau warung kecil dengan kembalian uang asli. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang merugikan pedagang kecil, kedua pelaku dijerat pasal 245 KUHP tentang uang palsu dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Purabaya Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat digegerkan dengan kedatangan kawanan babi hutan yang masuk ke permukiman. Warga yang kaget sontak memburunya. 2 ekor berhasil ditangkap, 1 ekor lolos dari tangkapan warga. Kepanikan warga desa Jayamekar ini sempat terekam video hingga viral di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat babi hutan sedang diburu warga hingga menabrak rolling door warung dan angkutan umum. Warga histeris karena babi hutan tersebut ngamuk di tengah permukiman. Tak ingin membahayakan, ketiga babi tersebut diburu warga dengan berbagai alat seadanya. Ketiga babi hutan tersebut sempat masuk ke dalam warung dan sebagian masuk ke dalam selokan. 2 ekor babi berhasil ditangkap sedangkan 1 ekor lainnya berhasil kabur. Kemunculan babi hutan ini sempat membuat warga bingung karena di sekitar kawasan tersebut tidak terdapat hutan lebat ataupun bukit. Dari sana itu kok nyuruduk. Oh, dari atas. Dikira ibu mah bukan bagong, kayak anjing gitu. Anak-anak lagi pada main di sana, lagi main bola gitu. Jadi dari sana masuk situ langsung nubruk klase. Oh, ini. Setelah dievakuasi, kedua babi hutan tersebut langsung dibawa oleh pemburu babi. Namun warga masih khawatir karena 1 ekor babi hutan masih berkeliaran dan belum tertangkap. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sebuah unit kartu bergerak PLN yang diparkir di depan rumah warga tiba-tiba meledak dan terbakar serta mengakibatkan sejumlah rumah di permukiman padat ikut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang terjadi di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut. Namun sebanyak 50 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Cabut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak, tolong Pak. Bakar di depan salah satu rumah warga. Tak hanya ledakan, kartu tersebut juga terbakar. Api yang membakar dalam waktu singkat langsung membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga yang ada di depannya. Padatnya permukiman warga membuat api dengan cepat menjalar dan merembet hingga membakar 20 rumah yang terletak di kawasan Muara Angke tersebut. Warga yang panik langsung berupaya memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil damkar dikerahkan. Menurut saksi, sebenarnya keberadaan gardu bergerak itu untuk memperbaiki aliran listrik di permukiman yang sempat padam. Namun entah mengapa, gardu tersebut justru meledak dan menyambar rumah warga.
Kasus kebakaran ini masih ditangani aparat Polsek Penjaringan. Pemirsa, akibat pohon tumbang mengenai tiang listrik membuat 40% pelanggan PLN di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara mengalami listrik padam. Selain menimpa tiang listrik, pohon tumbang juga menimpa 1 unit sepeda motor. Hujan deras disertai angin menyebabkan 1 pohon tumbang di kilometer 2 Kota Bau-Bau pada Selasa sore. Pohon berukuran besar tersebut tumbang menimpa 2 tiang listrik milik PLN Bau-Bau hingga roboh. Akibatnya terjadi pemadaman listrik di beberapa wilayah di Kota Bau-Bau. Selain itu, 1 tiang kabel telepon juga patah. 1 unit motor milik warga juga ikut tertimpa pohon. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tetapi ada 1 tiang lagi yang belum tumbang tetapi kondisinya sudah retak, itu akan kami ganti juga. Jadi total mungkin sekitaran 3 tiang yang akan kami ganti di lokasi ini. Bang, akibatnya akibat tumbangnya tiang listrik? Untuk akibatnya itu beberapa daerah di Kota Bau-Bau ini padam. Sekitar 40% aliran listrik di Kota Bau-Bau padam. Hingga Selasa malam perbaikan masih terus dilakukan. PLN Bau-Bau menggerakkan seluruh petugas untuk melakukan perbaikan jaringan listrik akibat pohon tumbang. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eva Ayus melaporkan. Pemirsa, viral seorang anggota Dewan bermain game saat rapat paripurna DPRD Kota Batam. Saat dikonfirmasi, anggota DPRD tersebut mengaku game yang dimainkannya bukanlah game slot yang mengandung unsur judi. Rekaman video viral ini memperlihatkan salah seorang anggota DPRD Batam asik bermain game saat rapat paripurna DPRD Kota Batam. Bahkan anggota bernama Syahrul tersebut masih fokus dengan timnya meski MC sudah mengumumkan akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saat dikonfirmasi, anggota DPRD dari fraksi PAN itu membantah bermain game slot. Syahrul mengaku bermain game arcade jenis Candy Crush sambil menunggu rapat paripurna dimulai. Yang beredar itu memang betul video saya. Tapi dalam hal ini saya menunggu waktu paripurna, saya isi dengan bermain Candy Crush. Jadi dalam hal ini bukan slot atau judi itu. Saya nggak paham dengan slot judi itu. Meski mengaku tidak bermain game slot, tetapi DPD PAN Kota Batam akan memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonosa Ainus melaporkan. Warga Gaza mulai bisa beraktivitas sehari-hari di tengah gencatan senjata Israel dan Hamas. Jangan kemana-mana, Buletin Ainus Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, wisata ekstrim rope jump di Cianjur, Jawa Barat banyak diminati kalangan muda-mudi. Selain menguji adrenalin, wisata ekstrim satu ini jika dipercaya dapat menghilangkan stres. Inilah wisata ekstrim rope jump yang dilakukan di atas jembatan Sungai Citarum atau Jembatan Lama Raja Mandala, perbatasan Bandung Barat dengan Cianjur, Jawa Barat. Para wisatawan dapat melompat dari atas jembatan dengan ketinggian 70 meter di atas permukaan Sungai Citarum. Untuk mengikuti wisata ekstrim ini, para wisatawan diberikan arahan dan pemahaman terlebih dahulu untuk keamanan dan keselamatan. Setelah semua sudah siap serta menggunakan alat penyelamat, secara bergantian para wisatawan melompat dengan menggunakan seutas tali yang sudah terjamin aman. Selain menguji adrenalin, olahraga ekstrem satu ini dipercaya juga dapat menghilangkan stres.
Bahkan, wisata rock jump ini kini sudah mulai banyak diminati oleh kalangan muda-mudi. Menurut Sally, wisatawan asal Bandung, dirinya baru pertama kali mengikuti kegiatan ekstrim ini. Meski awalnya ada rasa takut dan deg-degan, dirinya tidak kapok dan mengaku ingin mencobanya lagi. Seru banget. Pertama sih takut banget pas di awal. Cuman kalau udah nyoba, udah ngikutin alurnya, ngikutin angin, seru banget. Pengen nyoba lagi. Sebelum kita mulai lompat, kita ada briefing dulu dari penyelenggara. Kayak jantung kayak ketinggalan di atas. Kaget aja sih pas turun, tapi ternyata pas udah swing aman kok. Untuk biaya kegiatan olahraga ekstrem ini dipatok dengan harga Rp285.000 per orangan. Anda melompat sepuasnya, tentunya dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan, iNews melaporkan. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Sabrina Sila pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi.